Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi tentang pembuatan naskah keluar atau surat keluar melalui aplikasi Srikandi, tapi yang versi 3 ya. Yang di video lalu-lalu versi 2 semua, karena Srikandi sekarang sudah bermigrasi ke versi 3. Jadi untuk ke depan kita akan membuat tutorial tentang Srikandi yang di versi 3 tentunya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Langsung saja di srikandi.arsip.go.id ya. Langsung aja kita ketik, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan login awal ya teman-teman semua ya. Buat teman-teman nanti yang sudah punya akun, tentunya sudah punya akun, langsung saja memasukkan akunnya. Kemudian kita ketik lanjutkan ya di sini. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita enter saja ya. Oke, ini adalah tampilan Srikandi untuk yang versi 3. Fresh banget ya teman-teman semua ya. Ada logo pemerintah daerah kita ya. Kalau di saya pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kemudian kita langsung lihat icon-iconnya juga sudah ada penyegaran, baru banget. Tidak seperti yang versi 2 ya. Kemudian juga sama, lengkap ya. Ada tembusan dari atas ya, naskah keluar, naskah masuk, dan lain-lain. Kemudian kita bergeser ke samping kiri teman-teman. Di samping kiri ada menu-menu ya. Itu juga sudah dikelompokkan, sudah sudah dikelompokkan dengan kelompoknya mereka masing-masing. Contohnya, kalau kita klik di pengguna, itu ada penandatanganan, tujuan naskah, grup tujuan naskah, verifikator, tembusan ya, dan lain-lain. Itu kalau dulu di versi 2 kita menemukan ini di menu pengaturan ya. Kalau di versi 3 sudah dikelompokkan sesuai dengan penggunanya. Kemudian kita turun ke bawah, instrumen kearsipannya, tata naskah dinas ya. Sama juga ada template ya, nanti kita bikin surat juga lewat sini. Templatenya kita download. Kemudian di penciptaan arsip ada naskah masuk ya. Itu ada naskah masuk, nanti menu-menunya sama juga. Kemudian yang keluar juga sama, ada registrasi naskah keluar, daftar masuk, log, verifikasi naskah, dan tanda tangan naskah. Dan di bawah sendiri ada pemeliharaan arsip ya, pemberkasan arsip aktifnya nanti seperti apa. Oke, coba kita sekarang membuat surat terlebih dahulu teman-teman. Sarannya sebenarnya sama, cuma nanti ada beberapa fitur-fitur baru yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng ya. Di pengguna ya, seperti biasa kita setting penandatanganan dulu. Siapa yang akan menandatangani? Kalau biasanya yang menandatangani adalah kepala dinas ya. Sama saja, kita klik di tambah baru. Kemudian tampilannya seperti ini. Di penandatanganan kita ketik nama kepala dinas kita. Oke ya. Kemudian statusnya aktif ya. Kemudian kita langsung saja simpan. Oke, sudah kita inputkan. Kemudian tujuan naskahnya kita mau kemana nih ya? Sama juga ya. Tujuan naskah Srikandi ada 3 sama, tapi namanya sekarang berbeda. Tujuan naskah internal Srikandi, tujuan eksternal Srikandi, kemudian tujuan naskah eksternal non Srikandi. Sama aja. Yang internal Srikandi kita harus bisa mengirim di lokal pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kemudian tujuan eksternal Srikandi kita bisa mengirimkan ke provinsi, ke kementerian ya. Kemudian kalau tujuan naskah eksternal Srikandi kita bisa menunjukkan naskah atau surat itu ke swasta, misalkan ke PT bisa ya, misalkan PT Aqua atau apa ya, nyebut merek ya, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kalau kita mau ngirim ke OPD atau dinas di lingkungan kabupaten kita atau kota kita, kita ketik di tujuan naskah internal Srikandi. Sama saja, kita klik misalkan unit kerjanya di mana. Coba kita dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan. Kita cari dinasnya ya teman-teman ya, jangan sampai ke seksinya ya, ataupun ke sekretariat ya. Kita cari yang di dinasnya mana nih? Dinas pendidikan. Nah ini ya. Oke, kemudian pengguna otomatis nanti akan menjadi nama kepala dinasnya. Kemudian kita klik simpan. Sama saja ya teman-teman ya.
Kemudian kita verifikator juga sama saja teman-teman. Kita verifikator siapa saja verifikator kita klik tambah baru, kita kasih misalkan ya. Misalkan aku mau kepala bidang aku ya. Coba tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena kita sudah menginput. Kita coba lihat ya. Di bawah pasti ada nama kepala bidang saya. Nah, benar kan? Coba kita hapus dulu ya. Oke. Kemudian sekretaris dinas kita juga hapus dulu. Nanti kita input lagi. Kemudian kepala dinas juga kita hapus ya. Biar kita bisa sama-sama melihat apa yang berbeda di versi 3 ini. Oke, kita tambahkan dari bawah kepala bidang ya. Dituliskan namanya saja. Nah, kemudian simpan. Sama aja ya sebenarnya teman-teman ya, tapi tampilannya lebih bagus ya. Nah, kalau kita tahu namanya lebih cepat ya teman-teman ya. Kemudian nama kepala dinas kita. Oke, seperti itu ya. Caranya penginputannya gampang banget. Terus kemudian setelah kita penandatanganan, kemudian tujuan naskah sudah, verifikator sudah, baru kita sekarang ke tata naskah dinas ya, template naskah dinasnya. Nah, di sini sudah ada beberapa naskah dinas yang sudah diupload oleh instansi masing-masing ya. Misalkan kita undangan saja deh. Oke, coba kita download ya di file W ini ya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Di kita buka. Nah, ini adalah contoh dari file yang akan nanti kita buat ya. Tapi buat teman-teman yang sudah punya file misalkan seperti ini, saya kemarin sudah bikin ya. Nah, sudah bikin seperti ini, nanti bisa di copy aja ya. Tapi kita coba ya, kita bikin aja sekarang. Nah, kemudian dari atas sendiri ya, pemerintah Kabupaten Wonosobo, nanti perangkat daerahnya disesuaikan saja. Misalkan dinas saya aja lah ya. Nah, sekarang seperti ini, nggak apa-apa, nanti kita edit aja, nabrak-nabrak dulu. Yang penting kita isikan dulu. Kemudian jalannya disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau di saya seperti ini, nomornya nomor 2. Kemudian Wonosobo Jawa Tengah 56311 ya. Nah, ini telepon sama fax email. Biasanya sama ya, tapi kadang ada yang beda. Ya. Diketikkan saja teman-teman. Nah, biasanya kalau fax emailnya sama, kita kopas aja ininya. Kita copy saja, kemudian kita paste di titik ini ya. Seperti biasa teman-teman ya. Kalau tips dari saya, titik-titiknya ini kita blok dulu aja biar formatnya tidak berubah. Jadi kita tidak ngedit lagi ya. Oke, kita ketikkan laman atau websitenya arpusda.wonosobokap.go.id ya. Kemudian pos L-nya atau pos elektroniknya ya. Silahkan ini diisi email yang resmi ya teman-teman ya. arpusda@wonosobokap.go.id. Nah, seperti ini ya. Ini sudah paten teman-teman, jangan diubah sih ya tulisannya. Ini sudah disesuaikan dengan tata naskah dinas yang terbaru dari Kabupaten Wonosobo. Kalau dulu filenya itu kertasnya itu F4, kalau sekarang menjadi A4 ya untuk di Kabupaten Wonosobo. Kemudian fontnya masih sama, 12, 16, kemudian 12 ya. Jangan sampai diganti karena misalnya tidak cukup ya, kayak seperti ini tidak cukup terus diganti, jangan. Kemudian fontnya masih tetap dengan Arial. Dan tata naskah dinas di kabupaten masing-masing berbeda ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja. Kebetulan di Kabupaten Wonosobo seperti ini, kita edit sedikit lah, kita geser-geser sedikit biar tidak terlalu ini tidak nabrak ya. Seperti tadi nabrak, kita
perbesarkan sebentar dulu sedikit tadi ya. Oke, ini agak terlalu ke sini, kita coba segini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, geser sedikit lagi. Buat teman-teman yang kesusahan ini ya, nanti bisa diedit-edit sendiri. Nah, di pas. Nah, ini sudah pas ya teman-teman ya. Ini sudah pas. Kemudian kita turun di tempat ini, kita ganti ya, Wonosobo. Sama teman-teman, yang ada gambar dolarnya ini, ada tulisan dolar, kurung kurawal, itu tidak boleh dihapus ya. Misalkan tanggal hanya kurang 1, ini nanti tidak ngerumus ya, tidak nge-link di aplikasi Srikandinya. Jadi perhatikan benar-benar teman-teman, jangan sampai salah ketik ya. Kita malah ngetik di angka di dalam dolar dari kurung kurawal ini, nanti tidak bisa nge-link ya. Kemudian nomor juga sama, ada dolarnya, tidak boleh diganti. Sifat juga tidak. Nah, titik-titik ini yang boleh diganti. Nah, misalkan ada lampiran 1 lembar misalkan ya, 1 lembar seperti ini boleh. Tapi kalau tidak ada lampiran, kita hanya strip seperti ini aja. Kemudian hal juga sama, kemudian tujuannya ya sama, kemudian titik-titik ini kita ganti. Di mana? Misalkan di Wonosobo seperti itu ya. Kemudian custom teman-teman. Ini monggo teman-teman bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Bisa nanti kalau misalkan punya ini deh, punya file kayak saya, coba ya kita kopaskan saja ya, misalkan aja ya. Nah, ini coba kita kopas aja. Nah, ini teman-teman bisa dikopas di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa nanti ketik sendiri. Kemudian nanti bisa seperti sudah punya format ya, kemarin sudah bikin, kemudian bisa dikopaskan di sini. Kemudian kita turun di jabatan pengirim juga sama, tanda tangan pengirim sama, ada dolarnya, nama pengirim ada dolarnya juga. Nah, pangkat dan golongan kita yang ganti ya. Biasanya disesuaikan. Nah, seperti itu ya. Dan diperhatikan sekali teman-teman, untuk versi 2 dan 3 berbeda di penandatanganan ya. Ini diberi spasi 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3, terus ini 2. Berarti ini 22 ya, sesuai dengan template yang saya download. Ini 2, di 2 enter ya. 2 enter, kemudian di bawah juga 2 enter. Soalnya kalau tidak dikasih spasi jarak seperti ini, nanti tanda tangannya LLTTE-nya akan numpuk teman-teman ya. Numpuk di nama jabatan yang pengirimnya. Kemudian ini masih terlalu lebar ya, kita hapus aja. Nah, disesuaikan. Nah, mungkin segini ya. Sudah jadi teman-teman. Ini surat yang saya bikin. Kita akan mengundang narasumber ya, dari aplikasi Srikandi, narasumber untuk bimbingan teknis dari versi 2 ke versi 3 ceritanya. Setelah itu kita save as teman-teman, sama tujuan save as biar kita tahu di mana kita nge-save nomor. Kita nge-save wordnya ya. Kita coba ke dokumen aja deh. Kita bikin undangan Srikandi V3 misalkan ya. V3 Bintek. Seperti itu, kita save aja. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Srikandinya sama teman-teman. Nah ya, kita sekarang registrasi naskah keluar di sini ya. Kita klik aja. Nah, tampilannya sudah fresh sekali juga ya. Berbeda dengan versi 2. Ini sudah sangat fresh sekali dan sudah sangat cepat teman-teman. Kita langsung saja mengirimkan melalui dinas kita masing-masing. Misalkan kalau saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, ya berarti saya harus memasukkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Kita ketik kata kuncinya aja teman-teman, otomatis sudah keluar ya. Jangan sampai ketika saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, kemudian yang dikirimkan melalui BKD misalkan ya. Kalau seperti itu nanti nomor yang terregistrasi kita mengambil nomor dari BKD teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya. Kemudian jenis naskahnya kita buat surat keluar ya, karena memang surat keluar. Kemudian sifat naskahnya ini silahkan disesuaikan saja, tapi saya ketik biasa saja ya. Kemudian
klasifikasi. Ini penting teman-teman, klasifikasi ya. Kita sudah menyesuaikan dengan klasifikasi terbaru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Misalkan kita klik ini kan karena kita narasumber ya, kita Sri Kandi, berarti Sri Kandi berkaitan dengan Bintek. Bintek tentang apa? Bintek terkait kearsipan. Coba kita ketik kearsipan saja. Kearsipan ya. Jadi otomatis nanti akan muncul semua ketika kita mengetik kearsipan kata kunci. Nah, kita tinggal pilih aja. Bisa masuk bisa masuk di bimbingan konsultasi kearsipan ya, bisa masuk ke sini. Nah, pokoknya diketikkan saja kata kuncinya. Ketika tidak menemukan kata kuncinya berarti kita lebih ke induknya saja. Misalkan di penanggulangan bencana, misalkan banjir itu tidak ada, kita memasukkan klasifikasinya penanggulangan bencana atau bencana, itu bisa ya. Kemudian kita naik ke hal ya. Ini undangan bimbingan teknis ya, Sri Kandi Fit versi 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti akan muncul di aplikasi Sri Kandi ya, yang ini akan muncul di suratnya. Ini perihal halnya adalah seperti ini. Kemudian kita kupas saja teman-teman, diisi ringkasannya, disamakan saja. Oke ya, kita turun, kemudian kita ambil nomor. Ini ada yang berbeda teman-teman. Kalau dulu di versi 2 itu kode klasifikasi, nomor, terus kemudian inisial perangkat daerah ya. Kalau sekarang nomornya hanya XX ya. Jadi jangan kaget kalau kenapa nomornya XX ya, gitu ya. Karena memang dari aplikasi Sri Kandi yang versi 3 itu memang dibikin seperti itu ya. Tapi jangan sampai teman-teman bingung. Kemudian sama kita browse ya, atau kita upload file yang tadi. Nah, kita tadi nyimpan di dokumen kalau nggak salah ya. Kemudian kita cari undangan Sri Kandi versi 3 Bintek. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita turun lampirannya. Kalau ada lampiran silahkan diisi di sini ya. File yang didukung ini monggo silahkan disesuaikan saja dengan yang ada di sini ya, yang sudah saya blok ini. Kemudian berikutnya di tujuan utama. Ini ada berbagai macam ya. Kalau kita tadi inputnya di internal atau eksternal Sri Kandi, berarti kita kliknya di sini saja. Otomatis ketika kita sudah menginput di pengaturan pengguna tadi ya, di sini ya, pengguna tadi otomatis nanti akan muncul di sini. Tadi kita ketik di dinas apa ya? Dinas Dinas Pendidikan ya. Kita coba. Nah, di Dinas Pendidikan ya. Nah, kita klik saja. Kemudian verifikator ya. Ini paraf berjenjang teman-teman ya. Ini seperti paraf berjenjang. Jadi diusahakan kita input di sini harus urut dari yang paling bawah. Misalkan saya sebagai staf di bidang kearsipan, berarti atasan saya langsung adalah kepala bidang ya teman-teman ya. Misalkan kita kan tahu nama kepala bidang kita. Ya. Kita klik. Kemudian yang kedua adalah sekretaris dinas. Setelah sekretaris dinas adalah kepala dinas. Kenapa kepala dinas dimasukkan verifikator Mas Faiz ya? Kenapa? Karena kepala dinas berhak merevisi surat kita juga ya. Ketika tidak dimasukkan verifikator berarti nanti kepala dinas hanya bisa menandatangani surat dan tidak bisa merevisi surat ya. Ketika ada sesuatu yang memang misalkan kepala bidang kita setuju ya, sekretaris dinas setuju, tapi kepala dinas kita ada sedikit perubahan atau revisi, nah itu fungsinya dari verifikator kepala dinas dimasukkan di sini ya. Kemudian di penandatanganan otomatis adalah kepala dinas kita ya, seperti ini. Kemudian kita klik simpan teman-teman di sini. Oke. Kita klik simpan, ditunggu. Nah, berhasil diinput. Belum selesai teman-teman ya. Kita melihat di sebelah kanan ya. Ini tadi surat yang kita bikin. Kita bikin di hari Minggu. Kebetulan saya bikin di hari Minggu nih teman-teman. Kemudian ada 3 menu sama ya. Kalau dulu isi di sini hanya gambar pensil, tapi sekarang sudah berbeda. Pensilnya ada kotaknya sekarang ya. Ini juga sama, gambar preview ya. Kemudian ada gambar delete. Kemudian kita coba view dulu ya.
seperti apa surat yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu ya. Seperti biasa, kita lihat dari atas ya, yang merah-merah ini otomatis ya belum tertanda tangan secara elektronik oleh kepala dinas, berarti surat kita belum ditandatangani ya. Nah, ini sudah ada, ini sudah juga tadi kita inputkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di bawah sini, kalau dulu merah-merahnya adalah barcode merah ya, berwarna merah. Tapi di versi 3 ini sekarang berbeda, menjadi dolar kurung kurawal TTD kurung kurawal tutup ya. Jadi seperti ini, kita tidak bisa melihat TTE yang warna merah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita kirim konsep. Tapi sebelum kita kirim konsep, saya akan memberikan sesuatu yang baru nih teman-teman ya. Kita melihat di klik edit teman-teman. Nah, di sini ada yang spesial teman-teman ya. Ada text editor ini ya. Ketika kita salah tadi kok kayaknya salah ya. Nah, kita bisa edit dari sini. Kita tidak perlu masuk dari sini ya. Kita langsung ke klik text editor. Nah, ini yang sangat membantu teman-teman. Yang saya suka dari versi 3 adalah ini ya. Jadi ketika kita merevisi surat, kita tidak usah langsung masuk dulu ke Word kemudian kita upload lagi, nggak usah ya. Nah, ini kita bisa ngedit dari sini teman-teman. Misalkan nanti ini diedit jam 10 ya misalkan ya. Nanti diedit, kemudian kalau sudah selesai kita naik ke atas, kita klik kembali ya. Seperti itu teman-teman. Ini text editor yang sangat membantu sekali untuk kita ya. Kemudian kita kembali dulu ya. Sekarang setelah kita pastikan surat kita sudah benar ya, tidak ada typo ya, tidak ada salah tanggal, salah waktu ya. Kita langsung saja klik kirim konsep ya. Nah, kita pastikan benar. Ini adalah verifikator kita sudah benar atau belum ya. Kemudian kita kirim. Oke, suratnya sudah kita kirim ke verifikator. Nah, kita lihat di menu bawah ya. Daftar verifikator kita tadi ada kepala bidang ya. Kemudian ada sekretaris dinas ya. Kemudian ada kepala dinas kita, dan belum ada catatan karena belum diperiksa. Kemudian statusnya belum diperiksa ya. Nanti kalau statusnya, kalau misalkan kepala bidang saya sudah memeriksa, di sini berarti sudah diperiksa jadi warna hijau ya. Kemudian di daftar penandatanganan juga belum ya, statusnya juga belum. Kemudian di bawahnya lagi, nah ada lini masa teman-teman. Ini sama dengan riwayat surat kita ya. Surat kita dibuat tanggal berapa ya, jam berapa ya, dikirimkan tanggal berapa, jam berapa. Kemudian nanti ketika ditolak itu ada riwayatnya lah ya. Jadi surat kita aman ya. Kalau misalkan nanti sudah ditandatangani di lini masa itu juga nanti muncul surat sudah ditandatangani, surat sudah dikirim. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kayaknya semakin mudah teman-teman untuk membuat surat di aplikasi Srikandi versi yang 3 ini. Dan buat teman-teman yang nanti masih bingung, nanti bisa tanya di kolom komentar aja ya. Kayaknya sudah paham semua ya, karena sudah yang dari versi 2 itu kita sudah belajar bagaimana cara membuatnya. Kemudian di versi 3 ini kita hanya merefresh tampilannya. Begitu teman-teman.